Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurpadila dengan NIM 2022-050103-029, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas B. Tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk menuntaskan tugas akhir mata kuliah leadership dengan menjelaskan beberapa materi dari bab 7 sampai dengan bab 12. Langsung saja, topik yang saya akan bahas yaitu yang pertama mengenai budaya organisasi dalam kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi, kemudian manajemen dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi, pengambilan keputusan, kekuasaan dan pengaruh kepemimpinan, memimpin perubahan dalam organisasi, dan yang terakhir kepemimpinan strategis oleh para eksekutif. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya organisasi dalam kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi. Jadi, budaya organisasi adalah sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan yang dianut bersama oleh anggota organisasi. Budaya ini membentuk cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi antar individu dalam organisasi. Misalnya, budaya kerja keras, keterbukaan, atau inovasi akan membentuk cara karyawan menyelesaikan tugas dan berkolaborasi. Kemudian, peran kepemimpinan dalam budaya organisasi. Seorang pemimpin memiliki peran penting dalam membentuk, memelihara, dan mengarahkan budaya organisasi. Pemimpin menjadi panutan dan pengarah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh anggota. Lewat gaya kepemimpinan yang komunikatif, adil, dan visioner, pemimpin dapat menciptakan suasana kerja yang produktif dan harmonis. Kemudian meningkatkan efektivitas organisasi. Ketika budaya organisasi selaras dengan visi dan misi perusahaan, dan diperkuat oleh kepemimpinan yang efektif, maka seluruh anggota akan terdorong untuk bekerja secara sinergis. Kemudian, budaya organisasi dalam kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi. Budaya organisasi dalam kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi adalah konsep yang menekankan pentingnya nilai, norma, dan keyakinan bersama yang dikembangkan dalam sebuah organisasi, serta bagaimana pemimpin menggunakan budaya tersebut untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Kemudian, kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi. Jack Radesky menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah proses memengaruhi individu atau tim untuk mencapai tujuan yang diberikan. Tujuan ini bisa berbentuk nilai atau kuantitatif. Pemimpin yang profesional sebenarnya adalah pemimpin yang mengutamakan tercapainya tujuan organisasi dengan tidak merugikan dan mengabaikan kepentingan orang lain, berpikir dan bekerja yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, disenangi lingkungan, dan bertanggung jawab. Perbedaan perilaku antara pemimpin yang efektif dan yang tidak efektif. Pemimpin yang efektif adalah yang senantiasa memberikan dukungan kepada pegawai, serta menjaga situasi agar hubungan antar pegawai terjalin dengan baik, sehingga tim kerja dipandang lebih cocok atau sesuai dengan perilaku pemimpin ini daripada pengawasan secara individu. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Dalam konteks organisasi, seorang pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai penentu arah, tetapi juga sebagai pengambil keputusan utama yang berdampak terhadap seluruh aspek kinerja organisasi. Keputusan yang diambil pemimpin tidak selalu mudah karena harus mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari kepentingan internal organisasi hingga dinamika lingkungan eksternal yang terus berubah. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengambil keputusan menjadi kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Selain itu, dalam bab ini dipaparkan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses memilih satu di antara beberapa alternatif tindakan yang tersedia dengan tujuan memecahkan masalah atau mencapai sasaran tertentu. Proses ini mencakup tahapan identifikasi masalah, pencarian informasi, pengembangan alternatif, evaluasi alternatif, pemilihan alternatif terbaik, dan implementasi serta evaluasi keputusan. Proses tersebut membutuhkan pemikiran yang jernih, logis, dan berbasis data yang relevan. Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua keputusan dapat diambil secara ideal, karena seringkali pemimpin menghadapi keterbatasan informasi, waktu, maupun sumber daya. Selain itu, bab ini memperkenalkan konsep Unique Value Proposition atau UVP sebagai strategi untuk menarik dan mempertahankan SDM berkualitas. UVP merupakan nilai unik yang ditawarkan organisasi kepada karyawannya yang mampu menciptakan rasa bangga dan loyalitas.
Perusahaan-perusahaan besar seperti Alibaba, Mary Kay, dan Bosera Fund Management telah berhasil menerapkan UVP yang kuat, yang tidak hanya berfokus pada insentif finansial, tetapi juga pada lingkungan kerja, dukungan pengembangan karir, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Kemudian, strategi pengembangan SDM yang dijelaskan dalam bab ini meliputi berbagai pendekatan, seperti upgrading dan pendidikan lanjutan, pendirian lembaga pelatihan internal, untuk mendorong karyawan menghadapi tantangan baru. Langkah-langkah ini bertujuan menciptakan SDM yang adaptif, terampil, dan loyal terhadap organisasi. Tidak hanya itu, penetapan karir dan sistem penghargaan juga perlu dirancang secara adil dan transparan. Bab ini juga menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam mengelola dan memperdayakan sumber daya manusia. Selain itu juga, organisasi yang unggul adalah organisasi yang mampu membangun hubungan saling menguntungkan dengan karyawannya, memperkuat budaya kerja yang produktif, dan memastikan bahwa setiap individu berkembang secara dengan pencapaian tujuan kolektif. Selanjutnya, manajemen dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi. Dalam konteks ini, sumber daya manusia dipandang sebagai aset paling berharga yang menentukan keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus menciptakan iklim kerja yang mendukung, memotivasi, dan memperdayakan setiap individu dalam organisasi. Pemberdayaan ini tidak hanya berorientasi pada hasil, tapi juga memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan individu yang terlibat di dalamnya. Salah satu filosofi penting dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah mutual investment, yaitu hubungan timbal balik antara organisasi dan karyawan. Dalam filosofi ini, karyawan diharapkan memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi, sementara organisasi juga bertanggung jawab memberikan dukungan yang sepadan, baik secara finansial, psikologis, maupun sosial. 4 tipe hubungan antara perusahaan dan karyawan dijelaskan, yaitu economic exchange, under investment, over investment, dan mutual investment, di mana tipe terakhir dianggap paling ideal dan sehat untuk keberlangsungan organisasi. Beberapa teori pengambilan keputusan yang umum digunakan dalam organisasi, pertama adalah pendekatan rasional, yaitu proses yang sistematis dan logis dengan tahapan yang jelas untuk mendapatkan keputusan optimal. Kedua, pendekatan intuitif, yang lebih mengendalikan naluri dan pengalaman, terutama dalam situasi yang tidak terstruktur atau ketika data tidak memadai. Ketiga, pendekatan partisipatif, di mana pemimpin melibatkan anggota tim atau bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan keputusan yang lebih dapat diterima oleh banyak pihak, tetapi juga meningkatkan rasa tanggung jawab dan komitmen dari anggota organisasi. Selain teori dan jenis-jenis keputusan dalam organisasi juga diklarifikasikan dalam 3 tindakan. Pertama, keputusan strategis yang bersifat jangka panjang dan diambil oleh level manajerial tertinggi, biasanya menyangkut arah masa depan organisasi seperti ekspansi usaha, perubahan visi, atau aliansi bisnis. Kedua, keputusan taktis yang berada di level manajer menengah dan bersifat jangka menengah, seperti pembagian anggaran, perekrutan staf, atau penyusunan program kerja. Ketiga, keputusan operasional yang diambil oleh pelaksana harian untuk menjalankan tugas rutin seperti penjadwalan, penanganan keluhan pelanggan, atau menyediakan logistik. Masing-masing tingkatan membutuhkan pendekatan dan gaya kepemimpinan yang berbeda. Karakteristik pengambilan keputusan yang efektif adalah suatu keputusan dikatakan efektif bila mampu menyelesaikan masalah secara tuntas, realistis untuk dilaksanakan, dan menghasilkan dampak positif bagi organisasi. Pengambilan keputusan yang baik harus mempertimbangkan analisis risiko dan peluang, sumber daya yang tersedia, serta dampak jangka panjang terhadap seluruh pemangku kepentingan. Keputusan yang diambil juga perlu ditindaklanjuti dengan implementasi yang disiplin dan evaluasi berkala untuk mengetahui apakah keputusan tersebut menghasilkan hasil yang diharapkan atau tidak. Dalam era yang penuh ketidakpastian dan perubahan cepat, pemimpin dituntun untuk menjadi pengambil keputusan yang tanggap, adaptif, dan berpikir strategis. Kemampuan ini menjadi penentu keberhasilan organisasi dalam bersaing dan bertahan.
Oleh sebab itu, pengambilan keputusan bukan hanya soal produser teknis, melainkan juga berkaitan dengan keberanian moral, kepercayaan diri, dan intuisi yang tajam. Materi selanjutnya yaitu kekuasaan dan pengaruh kepemimpinan. Kekuasaan dan pengaruh sebagai dua aspek fundamental dalam proses kepemimpinan. Pemimpin yang efektif tidak hanya memiliki proses formal, tetapi juga mampu menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya secara bijak untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengubah perilaku individu atau kelompok dalam organisasi. Kekuasaan adalah alat yang sah untuk mencapai tujuan organisasi, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh bagaimana kekuasaan itu digunakan. Pada dasarnya, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain agar bertindak sesuai dengan keinginannya. Dalam kepemimpinan, kekuasaan bukan hanya sekedar alat dominasi, melainkan bagian dari strategi kepemimpinan untuk membentuk perilaku dan budaya organisasi. Terdapat 5 bentuk utama kekuasaan menurut Frege and Raven 1959, yaitu yang pertama, kekuasaan legitimasi atau posisi, berasal dari jabatan resmi yang dimiliki pemimpin dalam struktur organisasi. Kemudian yang kedua, kekuasaan penghargaan, di mana kemampuan memberi imbalan atau keuntungan kepada orang lain sebagai bentuk motivasi. Kemudian kekuasaan paksaan, di mana kekuasaan paksaan ini merupakan kemampuan memberikan sanksi atau hukuman untuk mengendalikan perilaku. Kemudian kekuasaan ahli, berdasarkan keahlian, pengetahuan, atau keterampilan yang diakui oleh orang lain. Kemudian yang terakhir, kekuasaan referen, berasal dari karakter pribadi atau karisma, sehingga individu lain ingin meniru atau mengikuti pemimpin. Sementara itu, dalam konteks organisasi modern, pemimpin yang hanya mengendalikan kekuasaan formal cenderung tidak bertahan lama. Justru kekuasaan yang berasal dari keahlian dan referensi pribadi seringkali lebih efektif dan membangun kepercayaan dan pengaruh yang berkelanjutan. Bab ini juga membahas mengenai perilaku pemimpin dalam memengaruhi bawahannya. Beberapa perilaku umum yang digunakan untuk memengaruhi bawahan antara lain adalah yang pertama, persuasi, yakni membujuk dengan alasan dan data logis. Kemudian inspirasi, yaitu memberikan semangat dan visi yang memotivasi. Kemudian konsultasi, melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi, bekerja sama secara terbuka untuk mencapai hasil bersama. Dan apresiasi pribadi, yaitu pemberian pujian atau penghargaan informal atas kontribusi individu. Pemimpin yang sukses adalah mereka yang mampu memilih gaya pengaruh yang sesuai dengan situasi, karakter bawahan, dan tujuan organisasi. Dalam dunia kerja yang semakin kompleks, gaya pengaruh yang partisipasi dan kolaboratif terbukti lebih efektif daripada pendekatan otoriter. Selain itu, bab ini menegaskan pentingnya etika dalam penggunaan kekuasaan dan pengaruh. Kekuasaan yang disalahgunakan dapat merusak kepercayaan, memunculkan konflik, dan menurunkan moral organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus bertanggung jawab secara moral dalam setiap tindakannya, serta membangun hubungan berdasarkan rasa hormat dan kepercayaan. Selanjutnya memimpin perubahan Selanjutnya materi mengenai memimpin perubahan dalam organisasi. Perubahan merupakan bagian tak terelakkan dalam kehidupan organisasi modern yang dihadapkan pada dinamika teknologi, ekonomi, sosial, dan politik. Tanpa kemampuan untuk berubah dan beradaptasi, organisasi akan tertinggal dan kehilangan daya saing. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam konteks perubahan menjadi kompetensi yang sangat strategis dan menentukan keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Perubahan organisasi dapat dibedakan menjadi 2 bentuk utama, yaitu perubahan evolusioner dan perubahan revolusioner. Perubahan evolusioner bersifat bertahap dan sistematis, seperti peningkatan kualitas layanan atau efisiensi operasional. Sementara itu, perubahan revolusioner bersifat mendasar dan cepat, seperti perubahan struktur organisasi atau transformasi digital besar-besaran. Kedua bentuk perubahan ini membentukkan pendekatan kepemimpinan yang berbeda, tetapi keduanya tetap menuntut kesiapan pemimpin untuk mengelola resistensi, pembangunan komitmen, dan menjaga stabilitas. Pentingnya pengembangan visi merupakan perubahan yang jelas, komunikatif, dan dapat diadopsi oleh seluruh anggota organisasi. Visi ini menjadi pemandu dan penyemangat selama proses perubahan berlangsung. Selain itu, pemimpin juga harus menciptakan budaya perubahan yang mendukung melalui nilai-nilai baru, struktur yang fleksibel, sistem penghargaan yang adil, dan komunikasi yang terbuka. Tanpa perubahan budaya organisasi, perubahan struktural dan
prosedural akan sulit bertahan. Pemimpin juga dituntut untuk mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan fase perubahan organisasi. Pada tahap awal, gaya kepemimpinan yang lebih direktif dan komunikatif mungkin dibutuhkan untuk membangun kesadaran dan arah. Namun, seiring proses berjalan, pendekatan partisipatif dan kolaboratif akan lebih efektif untuk mempertahankan komitmen dan berkelanjutan perubahan. Selanjutnya, materi terakhir yaitu kepemimpinan strategis eksekutif. Peran penting kepemimpinan strategis di tingkat eksekutif, yaitu kepemimpinan yang berada di level puncak organisasi dan berperan dalam menentukan arah jangka panjang organisasi secara menyeluruh. Seorang eksekutif tidak hanya menjadi manajer administratif, tetapi juga visioner, arsitek organisasi, penggerak budaya, dan penentu kebijakan strategis. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sering kali dikaitkan langsung dengan kualitas kepemimpinan eksekutifnya. Kepemimpinan strategis menuntut pemimpin untuk mampu menyatukan visi jangka panjang dengan realitas operasional harian. Pemimpin eksekutif harus memiliki kemampuan berpikir sistematik, mampu menganalisis tantangan eksternal dan internal, serta mengambil keputusan besar yang berdampak pada struktur budaya dan masa depan organisasi. Mereka juga harus mampu menekankan prioritas, mengelola kompleksitas, dan menciptakan keseimbangan antara inovasi dan stabilitas. Topik tentang atribusi pemimpin puncak, yakni kecenderungan publik atau anggota organisasi untuk mengaitkan hasil, baik atau buruk, dari kinerja organisasi kepada pemimpinnya. Atribusi ini meningkatkan tantangan tersendiri karena pemimpin harus bertanggung jawab terhadap hasil yang kadang berada di luar kendalinya secara langsung. Oleh karena itu, seorang pemimpin strategis tidak hanya harus kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan ketangguhan moral yang tinggi. Selain itu, dibahas pula pentingnya perencanaan suksesi kepemimpinan, yaitu upaya sistematis untuk menyiapkan calon-calon pemimpin masa depan, suksesi yang baik, dan menjamin kontinuitas visi dan nilai-nilai organisasi, serta menghindari kekosongan kepemimpinan yang beresiko mengganggu stabilitas organisasi. Kepemimpinan eksekutif yang bijak akan membangun kaderisasi dan memperdayakan generasi penerus melalui pelatihan, monitoring, dan pendelegasian kewenangan. Selain itu, bab ini juga menyinggung tentang perubahan evolusioner dalam kepemimpinan strategis, yaitu perubahan yang berjalan dengan bertahap namun konsisten. Pemimpin strategi harus mampu mengelola perubahan ini agar tetap selaras dengan visi dan strategi organisasi. Ini mencakup penguatan budaya organisasi, penyesuaian struktur, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kepemimpinan strategis tidak bersifat statis, tetapi terus berkembang mengikuti dinamika lingkungan, bisnis, dan masyarakat. Yang terakhir di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi-materi yang telah saya sampaikan. Jadi kesimpulannya yaitu kepemimpinan yang efektif dalam organisasi modern menuntut keterampilan menyeluruh, mulai dari komunikasi, pengelolaan sumber daya manusia, pengambilan keputusan, penggunaan kekuasaan, dan pengelolaan perubahan hingga kepemimpinan strategis di tingkat eksekutif. Seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan terbuka untuk membangun kepercayaan dan kerjasama tim, serta memperdayakan sumber daya manusia sebagai aset utama melalui pendekatan mutual, investment, pelatihan, dan strategi UVV. Dalam pengambilan keputusan, pemimpin dituntut berpikir rasional, intuitif, dan partisipatif agar mampu merespon tantangan secara tepat. Selain itu, pemimpin perlu memahami dan menggunakan kekuasaan serta pengaruh secara bijak dengan pendekatan etis dan kolaboratif. Di tengah dinamika organisasi, pemimpin juga harus menjadi agen perubahan yang mampu menyusun visi, membangun budaya baru, dan memimpin proses transisi dengan partisipatif. Yang pada akhirnya, kepemimpinan strategis di level eksekutif menuntut visi jangka panjang, ketegasan, dan kemampuan mengelola kompleksitas sekaligus menyiapkan suksesi yang menjamin keberlangsungan organisasi. Semua elemen ini saling berkaitan dan menjadi fondasi utama bagi pemimpin dalam mencapai efektivitas organisasi secara berkelanjutan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah leadership. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.